Teman-teman, selamat pagi, salam jumpa kembali lagi bersama dengan saya Pak Raffin Sawis Vidi. Saya sedang ada di Ruteng di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Ada pertemuan di sini, pertemuan koordinasi penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan juga ada Kementerian Sosial. Nanti kita coba sapa mereka. Ada di belakang saya, ada juga para tokoh agama, ada Vikjen Uskupan Ruteng, ada juga dari Manggarai Timur, ada Sekda Manggarai Timur, ada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, ada beberapa dokter, ada dari Dinas Sosial Provinsi, ada juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita sampaikan aspirasi. Untuk kedua kalinya saya sendiri sampaikan aspirasi kepada Kementerian Kesehatan, dan sekarang mereka datang agak lengkap sehingga disebut pertemuan koordinasi. Kita akan coba dekati mereka, teman-teman. Ini suasana sebelum pertemuan koordinasi dimulai. Kita ikuti sedikit, teman-teman, sebelum pertemuan itu. Ini para Budi dari Kementerian Kesehatan. Ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian kami itu Kesehatan dalam juga. mental health itu dibagi dalam episode dari anak dan remaja sampai dewasa lansia. Kali ini kami mewakili semuanya, dipimpin oleh Ibu Direktur Siti Halimah. Kita berupaya agar kita bisa mewujudkan di 100 tahun kita merdeka, SDM yang unggul, kita mulai dari bahan bakunya. Nah, mental yang sehat sesuai dengan lagu Indonesia Raya kita menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan fisik yang sehat. Ya. Nah, untuk itulah Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, badannya. bangunlah raganya. Ya, Kita oke yakin raga sudah cukup baik. Tetapi kalau mental, kita melihat akar yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini. Ya. Sudah baik ada akar-akar pendekatan-pendekatan religius dengan adanya Romo, juga ada pendekatan-pendekatan yang bisa mungkin berpuisi, menyampaikan sesuatu kata-kata yang pas untuk yang tidak bisa terungkapkan. Tetapi kami akan membangunnya dengan pendekatan yang ada di dunia psikiatri. Yang diharapkan dari kegiatan ini para Budi apa tentunya adalah kebersatuan kita, membangun sinergi, mendekatkan pelayanan, menguatkan sesuatu yang lemah, mendekatkan sesuatu yang jauh, mengerjakan yang semula kita kerjakan sendiri, sekarang kita kerjakan bersama-sama untuk mencapai hasil yang lebih besar, untuk hasil yang berlebih berresultan, mencapai sebuah sinergi yang lebih baik. Jangan terus-menerus yang di kebijakan di kementerian merasa apa yang dikerjakan sudah optimal. Tahu-tahu yang menikmati atau yang merasakan manfaatnya itu merasa belum ada apa-apa. Saya kira kurang lebih yang kita lihat selama ini para Budi seperti itu. Nah, misalnya artinya kebijakannya sekian, anggarannya sekian, tapi pemanfaatannya yang kurang. Dan kami sangat yakin bahwa pendekatan kita yang sangat majemuk ini, pendekatannya pasti ada suatu kekhususan di Nusa Tenggara Timur ini. Dan sudah dilakukan beberapa hal yang memang sudah kaya secara kultural di Nusa Tenggara Timur itu. Pendekatannya mungkin ada sesuatu yang spesifik yang bisa kita replikasi ke daerah lain karena kesamaan kulturnya, tetapi juga kita bisa juga membuat suatu hal yang lebih spesifik di sini karena ada pendekatan-pendekatan dilakukan oleh Romo dan juga yang ada dari bantuan karena kita di border dengan negara tetangga. Kemudian juga kita dengan keadaan alamnya juga NTT saja berbeda antara Flores dengan ke Pulau Timur yang berbeda sekali. Dan apapun itu yang jelas apa yang sudah dilakukan kita kumpulkan bersama, kita bicarakan bersama, di mana segala sumber daya kita bicara. Kalau yang lebih kita share, yang kurang kita perkuat untuk mencapai hasil yang lebih besar, Bapak. Ya, kiranya inilah kalau mau saya lihat karena ini Pak, untuk mungkin yang saya tahu para Budi, untuk pertama kali ada koordinasi seperti ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, juga Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Saya kira kalau mau dibilang tidak terlambat ini awal dari sebuah pembangunan politik layanan kesehatan jiwa untuk Provinsi NTT. Untuk seluruh lah. Selama ini memang mungkin seserpih lalu ditampung sekian, tapi kali ini nih dengan adanya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial
menyatukan seluruh serpihan itu. Iya, Dan yang seperti kita harapkan puzzle ya. seperti Ya, seperti puzzle yang terpisah-pisah. Kemudian kita punya momentum. Sebetulnya sudah cukup lama kita memiliki suatu kerjasama ini. Tetapi momentumnya baru kita dapat sekarang, di mana fungsi media juga sejak awal kepemimpinan Bapak Menteri Terawan kita kan dikirimkan oleh media juga, di mana ada saudara kita di Gua yang tersampaikan kembali ya. Pernah mungkin diingatkan tetapi waktu itu belum terasa sekali, tetapi pada awal tahun ini kami merasakan kembali dengan adanya COVID memang tidak memungkinkan tenaga kesehatan itu selalu mendekat dengan ODGJ, tetapi bagaimanapun juga mereka menjadi saudara-saudara kita yang harus kita datangi. Nah, untuk itulah makanya sekarang momentum ini kita ulang lah. Kita sepakati siapa melakukan apa dengan kondisi yang mungkin spesifik yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari NTT ini. Ya, ODGJ di Gua itu mungkin hanya salah satu dan itu hanya salah satu gua. Ya, mungkin ada gua yang lain. Ada gua yang lain banyak. Nah, untuk itulah makanya sesuai dengan penilaian standar pelayanan minimal seorang kepala daerah, bahwa tidak satu orang pun ODGJ Barat itu yang bisa terlantar. Jadi itu adalah saudara kita yang harus kita urus. Mengurusnya bukan berarti harus selalu diobati, tetapi kita menggerakkan masyarakat juga. Jadi masyarakat, Pak, yang mendengarkan. Ada gua buatan. Ada gua buatan, Apa ada itu? gua alam. Gua buatan apakah itu artinya tersangkut? Ya kurang lebih lah. Nanti kita lihat lah dalam dialog. Ya terpasung kebebasannya dan itu menjadi tugas kita. Memang kita harus lepaskan. Di mana nanti hak-hak asasi mereka untuk mandiri, untuk produktif, untuk menghasilkan sesuatu itu harus kita libatkan dalam masyarakat. Makanya pendekatan pijat jiwa tidak eksklusif lagi, tetapi lebih inklusif. Kita melibatkan semua orang yang jika membutuhkan pelatihan, kami akan gelar dulu pelatihannya. Jika itu yang kita membutuhkan harapkan, pendanaan, kita bicarakan dengan stakeholder yang bisa nanti mensinergikan pendanaan. Jika itu memang membutuhkan kompetensi dan keahlian atau bahkan kewenangan, akan kita bicarakan dengan regulasi yang akan dibangun di tingkat pusat. Sehingga siapapun berbagi peran, Bapak, mungkin di tingkat teknis, di komunitas, media, kemudian pihak akademisi, kemudian juga sosial masyarakat, kemudian keagamaan, ya. Para romo di sini, kemudian para misionaris, kemudian para penggerak masyarakat, tenaga yang terlibat itu mengambil peran bahwa ini menjadi bagian kewajiban kita bersama karena mereka saudara kita. Jadi itu sebetulnya puskesmas menjadi sebuah titik. Nah, dokter dan ya tenaga kami kesehatan, memang perawat memiliki atau untuk bidan. tahap awal. Karena itulah ujung tombak yang melaksanakan terapi. Ya. Nonsen ya, penyembuhan ODGJ berat tanpa pengobatan itu nonsen. Tanpa farmakoterapi nonsen. Jadi kita melatih berdasarkan modul, itu lamanya kurang lebih 5 hari. Tapi bisa di-press jadi 3 hari ya Pak ya? Bisa. Nah, isinya antara lain deteksi dini dan how to diagnose. Karena itu membedakan diagnosa itu sangat penting. Jangan tahu-tahu dia ada masalah, katakanlah misalnya dia epilepsi, tahu ya epilepsi itu kejang itu. Ayat. Menjadi dasar dari gangguan jiwanya. Itu contoh paling klasik. Orang kira schizofren, tahu-tahu dasarnya adalah epilepsi. Itu bisa menyangkut nyawa kan. Nah, jadi dengan kemampuan dokter di ujung tombak, dokter umum maksudnya, dia bisa membedakan diagnosis yang satu dengan yang lainnya. Itu jadi mempertajam, jadi fokus. Nah, selanjutnya kita latih dengan tata laksana farmakoterapi. Itu yang paling inti. Iya, memang satu provinsi memang harus punya PPP sendiri untuk pelayanan jiwa ini agar Ruteng selalu terbawa untuk membuat Ruteng yang selalu berjalan. Karena kalau tidak bersatu dengan teman-teman yang provinsi yang sekarang ikut bersama kita akan mendapatkan setting prioritas yang sesuai dengan keadaan kita di lapangan. Sehingga dengan ini makanya kawan-kawan yang sudah ada di daerah bisa memanfaatkan dan tidak bisa mungkin mengabaikan peran teman-teman yang ada di tingkat provinsi. Nah, untuk itulah makanya kita kumpulkan satu meja sekarang, yuk kita bicara. Kalau yang sudah kemarin ada sesuatu yang perlu pembelajaran, yang kita perbaiki bersama. Oh ya, ini Pak Ronald Direktur Renceng Mose. Iya. Buka masker boleh, Pak Ronald. Sedikit saja Pak Ronald. Ya.
mungkin ada sedikit komentar awal terkait kedatangan atau pertemuan rapat koordinasi. Senang saja Pak Ter. Senang ya. Senang saja. Supaya kita jangan kerja sendiri Pak Ter. Oke. Direktur apa? Memang Direktur Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Musi. Ya. Ini Dokter Ronald, dokter umum, tetapi sangat konsen pada masalah kesehatan jiwa. Dia dokter umum yang tampak psikiater. Salah poli. Ya. Pak Ter. Oke. Sebentar baru lanjut teman-teman, kita masuk ke ruangan untuk pertemuan ya. Ya. Ini suasana di dalam ruangan Aula Misio Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng yang sebelumnya STK Ruteng nanti. Ini ada Pak Dikson dari Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang. Ya, dan dokter ya. Dokter dari Dinkes Puskesmas di kota itu ya. Di sana itu ya. Oke. Di ujung. Lumayan banyak Ya, oke. Ya. Dan Pak Dikson pernah kunjung-kunjung di wilayah Puskesmas Lao? belum. Karena Belum, ya. Renceng Moses saja. Renceng Moses sama ada beberapa keluarga yang dekat-dekat sini dari Yang dulu supervisi itu? Maumere. Oh, Maumere Yang ke ya. rumah-rumah itu di Maumere. Oh, di Maumere ya. Di Kopeta itu ya, yang pernah. Ini Ibu Direktur. Ya. Direktur ya, ini Ibu Direktur. Oh, Ibu Direktur di sana. Dari Kementerian Ya. Sosial. Saya dari Kemensos. Oh, ini dari Kemensos ya. Kayaknya saya Kepala pernah Balai saya berteman dengan Tatar di Facebook ya. Kepala Balai apa? Yang Pati. BRS di Semarang ya? Laras Pati. Ada dari ND kemarin 3 orang. Yang di Semarang Juven, ya? Pati itu Bandaranya Semarang. 2 jam dari Semarang. Semarang. Ada Oke. Juven, ada Erik Cantona yang dari Ya, ND. Erik dengan Juven. Erik, Juven sama Ya. satu lagi. Saya Aven Saur dari KKI. Iya, saya udah tahu Ya, di Facebook. ND. Ada klien kita dari ND. Ya, 2 orang itu ya. Juven sama Erik, tapi Erik itu memang agak susah kata. Erik itu, oh ya, saya ada rekam sedikit. Saya kira ini dilewatkan. Ya, ya, soal Erik itu ya. Ini Ibu Direktur ya, Direktur Kesehatan jiwa, Kesehatan. kesehatan. Oh iya. Ibu Direktur tiba kapan di Ruteng? Tiba kemarin. Kemarin. Di Labuan Bajo, lanjut Lewat ke Labuan Ruteng, Bajo. lewat darat. Ya. Semalam sampai kami. Ibu Direktur bisa sebut nama sedikit dulu. Saya Dr. Siti Halimah. Dokter Siti Halimah. Dulu saya pernah ke Kementerian Kesehatan dan itu ketemu Dokter Nelly. Dr. Nelly dari Direktorat apa? Saya kira dia hanya sementara untuk terima kita karena Dokter Nelly. Saya kira dia hanya untuk sementara terima kita karena yang terkait kesehatan jiwa itu tidak ada di tempat semua. Oh ya. Tapi saya bilang mau tidak mau, oke lah, yang penting yang di Kemenkes ada orang yang terima, nanti kan mereka kurang lebih ada 3 dokter saat itulah yang terima kita. Bu Direktur, mungkin sedikit lah secara padat apa yang diharapkan dari rapat koordinasi ini untuk penanganan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tentu bukan hanya Manggarai saja kan Ibu? Oke. Ya, Ya, jadi kami datang ke sini pertama untuk mendukung teman-teman yang sudah berupaya keras di sini untuk memberikan bantuan dan support kepada saudara-saudara kita orang dengan masalah kesehatan jiwa. Dan orang-orang dengan gangguan jiwa ini adalah orang yang mempunyai hak yang sama dengan kita sebagai warga negara. Jadi tanggung jawab kita adalah mengupayakan supaya mereka mendapatkan penanganan yang layak. Untuk itulah kita ingin mengadakan diskusi untuk mengoptimalkan potensi daerah apa yang bisa
optimalkan dan bagaimana kita bekerja sama, karena memang kita dari berbagai kewenangan, berbagai profesi ya, kita mempunyai tujuan yang sama, visi yang sama, yaitu membantu meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat di wilayah NTT. Nah, sehingga kami datang di sini untuk berkoordinasi potensi-potensi daerah apa yang bisa untuk dioptimalkan untuk membantu ODGJ ini. Mudah-mudahan bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh ODGJ di daerah Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan lah Ibu ya. Amin, mudah-mudahan kita berupaya. Ya. Asal kita mempunyai motivasi yang sama, Ya, mempunyai ya. niat yang sama, mempunyai tujuan yang sama, insya Allah akan bisa Ya. kita bekerja sama. Ya mungkin saya kira akan bisa dimunculkan dalam diskusi itu ya. Ya. Beberapa soal yang kita bisa angkat, Ya. yang kita coba diskusikan untuk cari solusinya. Betul, Ya. ya. Karena memang masalah kesehatan jiwa, masalah ODGJ ini tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah sosialnya juga sangat tinggi. Ya. Bagaimana penerimaan masyarakat, bagaimana stigma, bagaimana kesempatan mereka untuk hidup mandiri ya. Tujuan kita semua membantu adalah supaya ODGJ bisa menjalani hidup yang mandiri di masyarakat sama dengan orang-orang yang lain. Dan karena mereka harus dibantu, maka kita semua memang harus membantu. Kalau mereka dibantu, mereka akan bisa insya Allah dengan bimbingan kita untuk menjalani hidup mandiri sama seperti yang lain. Itu visi kita, harapan kita semua. Oke. Ya, Terima kasih Bu Direktur. sama-sama. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan lancar ya. Oke. 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 Ini spanduk tema kegiatan kita hari ini, advokasi dan sosialisasi penanganan orang dengan gangguan jiwa Kabupaten Manggarai. Saya kira Kabupaten Manggarai adalah sebutan untuk tempat acara ini, tetapi untuk pembahasan soal itu konteks NTT. Sekalipun kabupaten-kabupaten lain tidak datang, tetapi saya kira diwakili oleh Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan mereka menimba manfaat dari kegiatan ini, mereka diharapkan akan melakukan sosialisasi atau advokasi ke setiap kabupaten nanti ya. Langsung. Iya. Ya itu jadi satu hal juga. Ini, sorry saya mengganggu para Budi. Pak Roman. Ya, Pak Roman pernah berkontak dengan saya beberapa waktu lalu ketika merencanakan seminar kesehatan jiwa di Labuan Bajo pada akhir Maret. Tapi kan itu saat-saat awal gencar COVID, maka kita batalkan. Ya, tiket-tiket yang kita sudah pesan untuk narasumber dari Jakarta, dari UI, itu jadinya batal. Termasuk dari Denpasar. Kesempatan diulang aja kan? Ya, Di satu kesempatan. kita akan coba selalu buat. Ya, kita akan coba selalu buat setiap tahun paling tidak 2 kali dalam 1 tahun. Berarti per semester. Baik pada ulang tahun kelompok kita KKI maupun pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ya, 10 Oktober. Oke, kita kembali ke Pak Roman. Ya, oke. Pak Roman, sebut nama lengkap dulu lah. Oh, saya Roman Daulendo. Roman Daulendo, orang Manggarai Timur. Manggarai Timur tinggal di Jakarta. Ya. Ya, saya dengar Pak Roman di komisi apa ya? Komisi Informasi Publik. Komisi Pusat. Informasi Publik. Pusat. Dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini, terkait dengan kesehatan jiwa ini, apa sebenarnya Pak Roman, kalau dihubungkan dengan informasi publik itu ya? Pertama yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah apa saja program, apa saja agenda yang ada di tiap kementerian untuk merespons persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Karena itu saya berharap hari ini kawan-kawan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial bisa men-sharingkan ya semua agenda-agenda yang mereka miliki, termasuk terkait dengan orang ODGJ ini ya. Itu sekaligus untuk memberitahu masyarakat bahwa bangsa ini sudah menyiapkan banyak hal
ya untuk mengantisipasi, untuk memecahkan persoalan di masyarakat. Dengan informasi ini masyarakat bisa mengakses ya semua agenda-agenda yang ada di kementerian. Nah, forum ini juga sekaligus membantu kawan-kawan di kementerian untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada di Flores ini ya. Kita tahu Flores ini adalah pulau terbesar di Nusa Tenggara Timur, penduduk terbanyak ya, sekarang ada 9 kabupaten. Sehingga saya selalu mengingatkan kawan-kawan dari kementerian, kalau Anda mau membantu NTT itu tidak cukup hanya datang di Timor, tapi juga harus di Flores, apalagi NTT ini ada 4 pulau besar, Pulau Flores, Sumba, Timor, dan Alor ya. Jadi hari ini mari kita saling buka informasi sekaligus mengambil langkah-langkah konkret ya. Kalau ini terlaksana, saya kira konsep Presiden Jokowi tentang negara hadir di tengah persoalan masyarakat itu mulai dikonkretkan. Karena kita tahu ada banyak ODGJ dan keluarganya hidup dalam kesulitan begitu lama, dalam kegelapan begitu lama, ya. Dan mereka sebagai warga negara, saya kira mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Ya. Itu Pak Terafen. Dan pelayanan itu makin terjangkau, makin menjangkau. Iya, Ya, makin mereka menjangkau. rasakan. Sehingga mereka itu merasa ada faedahnya menyanyikan Indonesia Raya. Ya. Ya, karena mereka ada tangan-tangan yang menolong mereka. Ini negara bukan negara kamaran sore. Ya. Ini negara yang sudah 75 tahun merdeka. Ya. Negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, Ya. punya sistem pemerintahan yang kuat, ya. Dan tentu juga berbagai skenario penanggulangan persoalan masyarakat, ya. Ya. Apalagi Indonesia ini karena negara welfare state, Ya. ya, negara kesejahteraan, yang artinya buat mereka yang secara mental, secara fisik itu bermasalah, Ya. itulah negara yang menanggungnya, bukan hanya keluarganya, tapi negara lah yang menanggungnya kan gitu. Dan Jadi kesejahteraan dialami di situ. iya, di situ ada kesejahteraan. Ya. Oke lah. Oke, Saya Pak. kira kita akan lanjutkan sebentarnya. Baik, Pak. Pasti banyak hal yang akan dimunculkan. Siap. Yang kiranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dari segi keterbukaan informasi, ini keterbukaan informasi timbal balik ini, para Iya, Budi. iya. Keterbukaan informasi soal strategi, soal regulasi, kebijakan dari atas, dan keterbukaan informasi dari bawah ini. Mungkin sebenarnya lebih tepat saya bilang tidak Mungkin- sekedar keterbukaan informasi Ya. ya. Tapi yang kami lihat sebetulnya adalah meluruskan. Ya, jadi mereka itu terjadi distorsi sebetulnya. Jadi sebagai contoh, apakah masalah orang dengan gangguan jiwa itu urusan Kementerian Kesehatan semata gitu. Dan kemudian apakah pembiayaan itu bisa diterima langsung di mana komunitas ODG itu berada? Ternyata ada beberapa distorsi yang harus kita luruskan. Sebagai contoh ya, negara akan hadir, tetapi mekanismenya adalah pendanaan itu melalui gubernur. Nah, itu yang namanya pembiayaan dekonsentrasi. Artinya teman-teman yang ada di salah satu pulau terbesar yang ada di pulau ini, yang tentunya ada tadi berapa kabupaten? 9 kabupaten bisa mengakses. Iya, bisa mengakses. Ya, untuk Flores saja 9 kabupaten. Artinya karena memang span atau batasan tugas kami di kementerian itu sampai pada paling jauh itu kabupaten. Tapi biasanya kalau dalam rangka penugasan pendanaan dekonsentrasi kami hanya sampai pada gubernur di provinsi. Jadi batasan pembiayaan dari kementerian untuk mencapai beberapa kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi itu memerlukan suatu effort, baik effort yang didampingi dari kabupaten ataupun ada effort dan ada pembiayaan tambahan dari pusat agar, dan setelah kami tiba di ibu kota provinsi kami harus seperti hari ini kita bersama-sama sampai ke sebuah kabupaten di mana yang membutuhkan kehadiran yang prioritas dalam skala yang kami susun. Dan itulah makanya memang ada beberapa informasi yang belum didapat, itu akan kami sampaikan. Tetapi ada juga beberapa informasi yang mungkin keliru atau terjadi distorsi, kami luruskan agar nanti terjadi kejelasan. Betul sekali ada keterbukaan di mana antara yang bisa mensuplai
dengan yang bisa memanfaatkan itu ketemu di satu titik. Oke. Dan kita juga bertemu di satu titik untuk mencapai sebuah langkah-langkah yang sifatnya lebih harmoni, lebih bersinergi, agar nanti sasaran yang sudah kita catatkan di dalam sasaran orang dengan ODGJ berat dapat kita wujudkan capaian SPM-nya nanti, sehingga tidak satu pun nanti yang akan ada berada di gua dan gua buatan lagi. Nah, seperti itulah yang saya sampaikan. Kita Dr. Prianto nanti dalam hal kebersamaan kita untuk tenaga kesehatan kami bisa melatih. Oke. Iya, oke. kami Itu yang kami sangat kita refresh, harapkan, kami perkuat, kami sebarkan. Tetapi jauh yang lebih penting, negara hadir tidak hanya menyediakan sarana dan tenaga yang resmi ataupun yang memang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, tapi juga tenaga-tenaga yang disiapkan oleh Kementerian Sosial. Bahwa orang-orang yang terlibat dengan ODGJ itu adalah yang terdekat, baik itu keluarga ataupun di komunitasnya. Sehingga dengan kita memperkuat komunitas, melibatkan masyarakat untuk bersama-sama, kami ingatkan bersama-sama kita mengatasi ODGJ berat ini, ya permasalahan-permasalahan yang sudah ada sekarang ini perlahan tapi pasti kita bisa mewujudkan ODGJ yang mandiri dan produktif. Seperti demikian, Bapak.